Konnichiwa, konbanwa. Selamat siang dan selamat malam. Kembali lagi bersama gua Seva di konten nganim. Ngobrol tentang anime, manga, dan light novel. Oke. Kali ini gue mau ngebahas salah satu berita. Ini ada berita ya. Berita yang bisa dibilang gue sedikit menanti-nantikannya sebelum berita ini keluar. Agak-agak aduh gue pengen gitu, pengen ada berita ini atau pengen ada pengumuman ini. Mungkin lu yang baca-baca manganya ya, ini mungkin udah tahu nih kalau ngomongin. Mungkin yang lu yang udah pernah baca manganya, itu lu pasti bakal tahu kalau ini series bagus ya kan. Karena gue juga nonton, bukan nonton, gue baca manganya dan memang itu bagus. Yang mau gue bahas adalah bukan Nego Citaku ya. Yang mau gue bahas adalah Spy X Family atau bisa dibilang Spy Family lah ya, manga ini. Manga ini keluaran dari Shonen Jump, cuma bukan WSJ. Seinget gue dia itu keluaran Ultra, bukan Ultra. Dia bukan WSJ, jadi nggak per minggu. Dia ini salah satu Shonen Jump ya, tapi bukan inian per minggu dia. Ntar gue mau nyari tahu. Seinget gue dia bukan WSJ, tapi dia Jump Plus ya. Jadi Jump Plus ini cuma bisa dibaca di website. Tapi bisa nanti juga bakal ada ininya, bakal ada komiknya seperti itu. Dan ini Spy Family ini juga udah ada di toko buku ya. Lu kalau bisa mau beli itu lu bisa komiknya. Sekarang chapter dari manga ini terakhir chapter 55. Itu chapter 55 nih ya. Dan sekarang memang lagi seru-serunya. Jadi Spy Family ini karya buatan Tatsuya Endo. Ini kayaknya ini baru pertama kali ya, mungkin debutnya, tapi gue kurang tahu juga. Gue belum terlalu ini banget karena Tatsuya Endo gue belum pernah denger nama mangakanya. Jadi mungkin ini debutnya, tapi ya I don't know. Mungkin sebelumnya manga-manga sebelumnya udah ada. Mungkin yang lebih paham tentang manga bisa kasih tahu gue. Tatsuya Endo Sensei ini bikin manga apa sebelumnya. Jadi ceritanya itu adalah Twilight, seorang mata-mata itu dia menjalankan misi rahasianya untuk menciptakan dunia yang lebih baik nih ya. Jadi suatu hari ini dia dapat perintah baru yang mungkin agak sulit untuk seorang mata-mata, di mana dia harus mendekat dengan seseorang dari negara lain lah, seperti itulah. Jadi kayak dunianya itu sedang ada kayak peperangan, tapi berhenti, lalu ada Cold War gitu lah, mungkin seperti itu dunianya ya. Nah jadi si mata-mata ini dari negara lain ini disuruh mendekati seseorang lah ya di negara tersebut, kayak untuk mencari tahu apa gitu ya, gue lupa. Nah jadi namun untuk mendekati seorang ini dia harus memiliki keluarga sementara dan dia harus menjadi seorang ayah. Nah jadi agak lucu-lucu dikit ya, karena dari spy itu jadi kayak ada slice of life-nya gitu. Nah jadi dia harus membuat keluarga, dan cara untuk mendekati orang tersebut, kenapa dia harus membuat keluarga adalah dia harus mengirimkan anak bohongannya ini. Dia harus bikin keluarga, dia harus punya anak. Anaknya ini bakal disuruh deketin ke orang tersebut, dan orang tersebut itu orang yang ditargetin itu anaknya itu sekolah di salah satu sekolah lah. Dan anak yang Lloyd ini, nama karakternya kan Lloyd ya. Nama karakter dari MC-nya ini ya, si Twilight ini adalah Lloyd, bukan Lloyd. Pokoknya Twilight ini lah ya. Pokoknya si Twilight ini dia harus menyuruh anak untuk masuk ke sekolah tersebut dan mendekati anaknya yang dia incer itu. Jadi kayak gitu ceritanya. Nah dan Spy Family ini nggak cuma manga ini ya, atau gue bahas animenya kan bentar lagi anime bakal keluar. Udah adaptasinya, bakal adaptasi, tapi belum tahu kapan keluarnya. Jadi dia nggak cuman action, tapi dia ada sedikit kayak slice of life-nya. Actionnya juga ada, cuma nggak banyak sih ya, karena selama 55 chapter ini gue baca, actionnya ada, cuma nggak sebanding dengan manga-manga yang lainnya, nggak sebanyak Spy yang lainnya. Contoh mungkin yang lebih mirip Spy ini kali ya, kalau di Jump juga itu Yozakura Sanchi no Daisaksen. Itu juga dia manga, tapi bedanya dia lebih ke, kalau yang Yozakura itu komedi sama komedi action lah. Karena chapter terbarunya Yozakura itu sekarang lagi action-actionnya.
Tapi kalau ini dia ada komedi juga. Spy Family ini ada komedinya juga. Cuma dia komedi, terus ada slice of life-nya, lalu ada juga action-nya kayak gitu. Yozakura Sanchi itu ada juga slice of life-nya, tapi lebih ke kayak komedi sama action-nya. Kalau ini menurut gue lebih ke ada action, lebih ke slice of life sama ada komedinya. Meskipun ada sedikit action-nya kayak gitu. Karena ya seperti itulah. Lalu balik lagi ya. Jadi cerita itu kan si Lloyd ini yang bernama dia ngebuat keluarga yang bernama Forger, keluarga Forger. Nah jadi bapaknya nih, karakter utamanya si Twilight ini adalah mata-mata. Anaknya adalah si siapa, gue lupa namanya. Namanya Anya ini dia punya kekuatan super. Dia bisa membaca pikiran seseorang. Lalu ibunya atau ibunya ini kayak kan keluarga buatan ya. Dia ibu tirinya ini adalah Briar Yor, atau kalau itu udah berubah namanya jadi Forger Yor kalau nggak salah. Dia adalah seorang pembunuh. Jadi ini keluarga emang agak-agak sedikit serem sini ya. Bapaknya mata-mata, ibunya pembunuh, anaknya bisa baca pikiran. Aneh, agak-agak chaos ini keluarga. Cuma si kedua bapak dan ibunya ini nggak tahu pekerjaan masing-masing. Jadi bapak ini nggak tahu kalau ibunya ini si Yor ini dia adalah pembunuh, dia nggak tahu. Bahkan si Yor ini nggak tahu kalau Lloyd itu dia adalah mata-mata. Dia nggak tahu nih, dulunya sama sekali nggak tahu. Tapi ngebuat sebuah keluarga bohongan lah ya, karena mereka berdua mikir kalau keluarga bohongan itu bisa dipakai untuk kayak muka mereka di masyarakat biasa lah begitu. Mereka menyembunyikan pekerjaan mereka masing-masing. Namun si Anya ini karena dia bisa baca pikiran, jadi dia tahu kalau ibunya ini pembunuh, bapaknya ini mata-mata. Jadi dia benar-benar, jadi dia tahu gitu. Dan memang lucu mungkin lebih tepatnya ya MC-nya itu kayak ke Anya sih ya, karena beberapa kali Anya yang lebih dikasih lihat tuh Anyanya, bukan Lloyd-nya. Meskipun ya tiga sekeluarga inilah MC-nya lah ya, seperti itu. Dan komedinya itu ya dari manga ini ya, komedinya itu dapat lucu lu berkali-kali lucu lu. Mungkin yang lebih lucu si Anyanya kali ya, karena dia bisa baca pikiran. Dan ini kan manga ini kan chapter 55 ya, dan setiap per bulan itu kan dia nggak per minggu, bukan WSJ, karena Spy Family ini bukan WSJ yang per minggu keluar. Ini 1 bulan sekali keluar. Karena 1 bulan sekali biasanya kalau kayak gitu tuh biasanya panelnya tuh banyak, manganya tuh ada banyak halaman lah ya. Page-nya itu ada banyak, bisa 50-an atau 60-an gitu. Seingat gue tuh rata-rata page-nya itu sekitar seingat gue nggak nyampe 50-an. Kalau Spy Family ini nggak sampai 50-an. Biasanya sampai 50-an kalau per bulan. Ini 30-an, 40-an lah. Agak lebih sedikit aja. Cuma dia tetap per bulan gitu. Nah, lalu tadi gue mau ngomongin apa, gue lupa. Ya karena biasanya nih ya, waktu sebelum ada pemberitahuan bakal dibikin anime Spy Family ini, gue tuh udah berpikir kalau ini bakal dapet anime. Karena apa? Karena memang pertama itu adalah ini manga seru, banyak yang nungguin tiap bulan. Lo kalau lu baca di Manga Plus ya, di website ini ataupun di aplikasinya, itu di komen itu rame loh. Komen itu rame dan pada suka semua. Bahkan kalau lu punya aplikasinya, ini ada atau ya di aplikasinya atau lu baca di website ini ada bahasa Indonesianya. Jadi lu bisa baca legal. Kayak gitu daripada baca ilegal. Jujur gue kalau manga Shonen Jump sekarang baca legal sih. Jarang gue baca ilegal. Nah, kenapa gue bisa, tadi kan gue bilang ya kalau satu itu karena seru, kedua adalah karena dia udah chapter udah 50-an. Kenapa gue bisa bilang begini? Karena rata-rata biasanya kalau per bulan yang manga yang keluar per bulan dan chapternya banyak, biasanya tuh kalau udah chapter 50-an itu dia biasanya bakal dapet biasanya bakal dapet animenya. Meskipun nggak semua manga kayak gini ya, nggak semua manga per bulan tuh kayak gini, nggak. Biasanya kalau udah chapter 50 dapet. Dan kalau misalnya per hari ya, per minggu ya, kayak misalnya WSJ kayak One Piece dan lain-lainnya, itu biasanya kalau di chapter 100 bakal dapet adaptasi animenya biasanya. Ini sih dari pengalaman yang biasa gue lihat.
Yang biasa gue tuh kayak 50 tuh, oh kalau udah 50 tuh udah banyak, udah punya materi untuk dibikin animenya. Karena kan kalau anime itu nggak bisa cuman 20 chapter langsung bikin anime, kan nggak bisa, karena susah. Dia nggak ada bahan untuk dibikin animenya, karena kalau masih terlalu dikit tuh nggak ada bahannya, susah jadinya. Dan rata-rata kalau untuk yang per minggu itu chapter 100 chapter tuh biasanya udah bakal dapat 90-an lah, udah ke 90-an ke atas tuh bakal dapat biasanya. Cuma nggak semua juga sih, ada beberapa yang udah sampai 100 lebih masih belum dapat tuh ada. Kayak contohnya Yozakura Sanchi no Daisakusen ya. Yozakura Sanchi no Daisakusen ini kan udah 100 nih, udah 100. Cuma masih belum ada kabar untuk dibikin animenya, belum ada kabar. Meskipun kemungkinan sih bakal bentar lagi bakal ada kabar, tapi kita nggak tahu. Oke, balik lagi ke Spy Family. Tadi kenapa gue bisa bilang itu kan, yang pertama karena seru, kedua karena emang udah chapter 50. Itulah dua alasan gue mungkin bisa menerka ya, kayak nih kayak bakal bentar lagi bakal dapat. Waktu chapter 50 tuh gue udah nyangka-nyangka, nih kayaknya bakal dapat nih bentar lagi nih. Dan ternyata benar. Sudah dapat, dan emang masih belum tahu kapan ininya ya, masih belum tahu kapan keluarnya. Kemungkinan itu kayaknya itu tahun depan, ataupun tahun depan pertengahan lah kayaknya bakal keluar, atau enggak akhir, biasanya kayak gitu. Dan mungkin ini cuma dapat one core kali ya, cuma 1 core doang, karena kalau 2 core kayaknya terlalu banyak ya, nanti season 2 nya agak susah untuk dapat bahannya, karena memang chapternya juga masih 50, meskipun udah banyak, tapi kemungkinan one core doang, cuma 13 atau 12 episode. Nah, dari Spy Family ini baru satu seiyunya atau voice aktornya yang baru ketahuan, yang baru tahu, yaitu adalah voice aktornya si Lloyd, yaitu adalah si Takuya Eguchi-san. Takuya Eguchi-san ini pernah meranin jadi Hachiman, terus siapa lagi ya, pokoknya ada banyak. Yang paling terkenal sih Hachiman, terus nih kayak di sini lah. Tapi yang memang mungkin orang Indonesia yang paling terkenal tuh si Hachiman kali ya, Hikigaya Hachiman. Nah, dia yang bakal meranin Lloyd. Kenapa gue bilang begini? Karena suaranya di trailer suara Eguchi Takuya-san. Jadi ya suara Takuya Eguchi Takuya-san ini bagus. Nah, jadi bisa inilah nggak jelek lah ya. Pas untuk meranin Lloyd. Nah, untuk Anya dan Yore gue masih belum tahu. Masih belum ada iniannya. Jadi kita tunggu bareng-bareng kapan keluarnya dan kapan ininya. Nah, ini di Mal aja tuh masih manganya kan, masih belum keluar animenya, bahkan belum ada. Nah, tuh masih belum ada ininya sama sekali. Dan ini manga keluar 2019, baru loh ya, baru 2 tahunan lah ya, setahun setengah lah jatuhnya. Dan ini skor 8,58, ini tinggi, termasuk yang salah satu yang tertinggi. Ya nggak tinggi banget sih, dari semua keseluruhan ranking 86. Dan ini gue bisa rekomen lo untuk nonton ini, karena ini bagus, ini seru, dan ini lucu. Dan memang dia agak beda dengan manga-manga spy yang lainnya. Spy itu kayaknya manga spy itu nggak banyak sih, nggak ada banyak. Yang gue tahu ya manga spy itu ya ini, terus Yozakura Sanchi itu kan spy juga. Terus ada juga tuh yang Kimiwa 008 tuh, gue nggak tahu tuh, pokoknya ada juga spy kayak gitu. Terus apa lagi selain itu ya spy? Apa ya? Mungkin kalau kalian tahu bisa kasih tahu ya, kasih tahu gue di komen ya. Karena gue juga spy ini kayaknya kalau bagi gue kurang ya. Mungkin yang mirip-mirip spy itu ini kali ya. Mirip-mirip spy itu kayak mafia, kayak misalnya contoh KHR. Rada-rada mirip, tapi kan itu mafia bukan spy kan. Jadi kayak gitu. Nah, menurut kalian bagaimana nih Spy Family? Apakah bakal bakal rame nih ntar di Indonesia? Karena kan biasanya kalau di Indonesia itu manga itu biasanya nggak terlalu rame. Manga keluar itu belum terlalu rame. Tapi kalau udah animenya keluar biasanya rame. Contohnya kayak Kimetsu no Yaiba. Pada saat manganya itu di Indonesia kayaknya kurang rame, meskipun udah ada fansnya ya. Cuma belum rame. Biasanya fans ini yang pembaca manga reader. Tapi untuk belum terlalu naik pun. Tapi pada saat animenya keluar itu naik. Biasanya kayak gitu. Di Indonesia gue nggak tahu kalau di luar ya. Indonesia itu kalau manganya belum dibikin anime, kalau belum ada animenya, biasanya belum terkenal. Bukan terkenal, belum ramai lah, belum kayak keangkat gitu. Jadi masih banyak yang belum tahu kayak gitu.
Tapi nanti kemungkinan Spy Family ini apakah bakal nge-booming atau gimana nggak tahu deh, karena memang bagus sih ceritanya, cuma ya namanya orang kita kan nggak tahu ya, beda-beda suka ceritanya beda-beda. Jadi ya kita lihat nanti saja apakah akan rame atau enggak. Bagaimana menurut kalian? Bakal rame atau enggak? Kalau misalnya rame, coba tulis di kolom komen ya. Menurut kalian tuh kenapa bisa sampai rame? Apakah karena komedinya? Apakah karena ceritanya? Apakah karena slice of life-nya? Atau karena actionnya? Kalian bisa komen di itu, kasih tahu gue, karena gue juga bikin beginian juga nggak full banget ini, karena cuma apa yang gue omongin doang, apa yang gue rasakan dari setelah baca Spy Family ini. Kayak gitu. Thank you yang sudah mendengarkan. Gue juga belum buat video anime yang lainnya, apalagi yang keluaran sekarang ya. Gue belum sama sekali, belum gue bikin videonya. Mungkin nanti gue bakal bikin videonya. Oke, thank you yang sudah mendengarkan. Tolong like, share, dan subscribe ya. Kalian bisa tulislah di komen. Mungkin kalau misalnya gue kurang bagus ngomong atau gimana, bisa kalian komen. Mungkin lo bisa kasih saran gue, lo harus begini, atau lo harus begini bang, kayak gitulah ya. Untuk bikin